Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadukullahumma ala ni'ami'a wa alaika wa usalli wa sallimu ala Muhammadin khatimi anbiya'ika wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ila yaumil liqa'ik amma ba'du. Fahada syarhun latifun mazajtu fi al-Fi'ab Malik. Jadi kitab Bahjah Mardiyah itu Suaranya kecil, Ustaz. Suaranya kecil. Halo? Sudah? Yes, kecil. Kecil. Kok kecil suaranya? Sebentar. Soalnya di sini habis hujan, Pak Wiji. Masih kecil atau sudah sedikit? Sudah, cuman agak. Halo? Masih sama? Sudah jelas. Oh, sudah. Oke, baik. Jadi Bahjah Mardiyah ini merupakan syarah yang kecil secara ukuran ya, yang langsung dikombinasi dengan Alfiyah Ibnu Maliknya. Jadi di sela-sela bednya itu ya. Wahadzabul maqasidi wa watihul masaliki ya. Yang tujuannya ini nanti sudah poin-poin pembahasannya itu sudah jelas, metodenya juga jelas gitu ya. Yufayidu muradan nazimiha, yang syarah ini akan menjelaskan maksud atau tujuan dari nazim ya, arahnya kemana nazam ini gitu ya. Wayadi tolib balaha ila ma'alimiha, yang akan memberikan petunjuk bagi yang mempelajari alfiyah ini ya, terkait pengetahuan atau ilmu yang didapati pada alfiyah ini. Hawin li abahatin minha, yang mengandung pembahasan dari alfiyah. Rihutaki kitafuhu ya, yang nanti di sana itu memberikan penjelasan yang rinci. Wajami'u linukatin lam yasbiku ilai ghairuhu minasyuruh. Nah ini gayanya Imam Suyuti itu kalau ngarang kitab itu mesti promosi. Cara saya ini mengumpulkan faedah-faedah atau manfaat yang tidak seorang pun mendahuluinya. Saya ini orang pertama, first time ya. First man lah ya, yang memberikan syarah sedetail ini dengan menyebutkan nuktat, ya, nukat, jamak dari nukta, poin-poin penting. Wasama itu bil bahjatil mardiyah fi syahril alfiyah, saya namai dengan Bahjah Mardiyah syarah alfiyah wa bila asta'inu innahu khairu mu'in. Dengan Allah saya meminta tolong karena Allah adalah sebaik-baiknya zat yang menolong. Qala nadhimu bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa syekhul imamu Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdillah Ibnu Malikin Atoi al-Andalusi al-Jayyani asy-Syafi'i. Nadhim berkata, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa, ya, jadi siapa Muhammad di sini? Beliau adalah Syekh al-Imam Abu Abdillah Jamaluddin Muhammad bin Abdullah, ya, Ibnu Malik, yang berkebangsaan atau bersuku Toi, yang tinggal atau berasal dari Andalusia, ya, juga bersuku Jayyani dan bermadzhab Syafi'i. Ahmadu Rabbillah khairu maliki, saya meminta kepada Tuhanku yakni Allah sebaik-baiknya zat yang merajai. Asifu bil jamil, ya, saya beri sifat dengan sesuatu yang indah. Ya. Ta'ziman lahu, sebagai bentuk pengagungan kepada beliau. Ya. Wa adaan li ba'dima yajibu alaina lahu, dan juga sebagai bentuk penunaian atas apa-apa yang wajib bagi kita. Wal murad ijaduhu lal ikbar bi annahu sayujad. Ya. Jadi yang dikehendaki di sana itu bukan memberikan kabar, ya, tapi justru membuatnya. Ya. Qala Muhammadun wa Ibnu Malik Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Ya. Jadi yang dikehendaki di sana itu
bukan mengkhabari terkait memberikan pujian, tapi memang memuji begitu ya. Saya sedang memuji bukan berarti mengkabarkan, tapi yang dimaksudkan ya memang saya itu memuji Allah gitu ya. Jadi maksud itu ijad. Musallian sembari membaca sholawat ba'dal hamdi. Ay da'iyan bisolah, mendoakan sholawat ay ar-rahmah. Ala nabi atas Nabi Muhammad wa insan uhiya ilahi bisyar'in. Nabi itu manusia yang diberikan wahyu terkait syariat. Wa ilam yu'mar bitaglibihi. Walaupun toh enggak diperintah untuk menyampaikan, itu namanya nabi. Fa'in umira bidzalik, kalau diminta untuk menyampaikan, namanya rasul. Waladhu bitasi minan nibuah. Ya, an-nabi itu dari dasar kata nibuah. Ay arifah, artinya mulia. Lirifati rubatin nabi ala ghairi minal kholki. Karena para nabi ini mulia dibandingkan makhluk yang lain. Wabil hamzati, andaikan dengan hamzah dari kata naba. Ay al khobar, ya, berita. Li'anan nabiya mukbirun anillahi ta'ala. Karena nabi itu pembawa kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal murad bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mustafa, yang dikatakan di sini ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa, yang dipilih. Ay al-mukhtar minan nas, ya, manusia yang dipilih. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsin rawahu Tirmidzi wa sahahu, ya, dari hadis Tirmidzi dan beliau sahihkan. Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail wastafa min waladi Ismail Bani Kinana wastafa min Bani Kinana Quraisyan wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Allah telah memilih dari putra Ibrahim Ismail, kemudian dari putra Ismail Bani Kinanah, dari Bani Kinanah Quraisy, dan dari Quraisy Bani Hashim, dan dari Bani Hashim Allah telah memilihku. Faqala fi hadisin rawahu Tabrani, inna Allah ikhtara khalqahu fakhtara minhum Bani Adam, tsumma ikhtara Bani Adam min fakhtara minhum al-Arab. Mestinya Bani Adama, ya. Adam itu kan soalnya ajam, jadi ajam dan alam, ya. Fakhtara minhum al-Araba, tsumma ikhtara Araba fakhtara minhum Quraisyan. Tsumma ikhtara Quraisyan fakhtara minhum Bani Hashim. Tsumma ikhtara Bani Hashim min fakhtaroni. Falam azal khiyaran min khiyar, ya. Allah Ta'ala memilih makhluknya, memilih Bani Adam, dari Bani Adam dipilih bangsa Arab, dari bangsa Arab dipilih Quraisy, dari Quraisy dipilih Bani Hashim, dari Bani Hashim memilihku, maka aku adalah pilihan dari pilihan. Ya. Dan juga sholawat ala alihi, pada keluarganya, aqaribil mu'min, kerabat-kerabat yang beriman, dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, al-mustakmilina syarafa, yang berupaya menyempurnakan kemuliaan, ya. Bifatishin binti sabihim ilaihi, ya, karena para alihi aqrabil mukmin ini dinisbahkan kepada nilai syaraf tersebut. Wasta'inallaha fi nadmi arjuzatin, saya meminta Allah terkait menazomkan dengan bahar rojas. Jadi bahar rojas itu bait mustafilun, bertafilah mustafilun sebanyak 6 kali gitu, ya. Cuma nanti dalam prakteknya ada yang kena zihaf, ya, pembuangan huruf kedua, atau ada yang kena toy, pembuangan huruf keempat, ya, bisa ditelaah dalam ilmu arud. Wasnafi alfiyah, jadi saya meminta tolong pada Allah terkait alfiyah. Iddatuha alfa baitin atau alfani, ya, jadi alfiyah itu dihitung 1000 bait atau 2000. Binaan ala anakula syatrin baitun, dihitung 2000 karena setiap syatr, setiap penggal itu dihitung 1 bait, jadi 2000. Meskipun kalau dihitung 1 bait totalnya kan 1002. Walak tahu dzalika fin nisbah kama kira ditasawin nasabi ilal mufrad wal musanna. Gak masalah, ya, itu dalam praktek nisbah, karena mufrad dan musanna itu ketika dinisbahkan kembali ke bentuk mufrad, ya. Bahkan jamak pun dikembalikan ke bentuk mufrad. Maqasidun nahwi ay muhimmatu, poin-poin penting dalam nahwu. Wal murad bi al muradifu liqalina ilmul arabiyah. Yang dikehendaki dari di sini, ya. Yang dikehendaki dari nahwu di sini, ya, bahasa Arab gitu, ya. Al mutlaq ala ma yurafu bi awakhirul kalim i'raban wa binaan wa ma yurafu bi zawatu sihatan wa tilalan. Yang ilmu bahasa Arab ini sifatnya global.
terkait nanti pada akhir-akhir kalimat akan membahas i'rab dan bininya nahwu, dan juga ilmu yang dengannya kita akan mengerti kondisi dari lafadz zawatuha, ya, kondisi dari kalimat apakah dia sehat ataukah kena iklal, ya. Lama yuqabilu tasrif, ya, bukan sesuatu yang berbanding dengan tasrif. Jadi orientasinya lebih ke tinjauan sahkah, sahihkah lafaz tersebut atau mu'talkah lafaz tersebut, gitu ya. Jadi kalau zawatuhanya ini kembali ke awakhiril kalim, ya memang kembalinya ke nahwu, ya. Makanya dikatakan lama yuqabilu tasrif, bukan yang berbanding dengan tasrif. Ya meskipun kalau kita ngomong ilmu bahasa Arab secara utuh itu kan ada 12, ya. Bagaimana disebutkan di takliknya ini. Komentari oleh Imam Soban. Lughah, shorof, istiqaq, nahwu, ma'ani, bayan, arud, qafiyah. Kemudian qardu syi'r, khot, insya'ul khitab, rasail, dan muhadharat. Memasukkan juga tawarikh, badi juga dimasukkan, ya. Biha ay di dalam alfiyah, mahwiyah terkandung atau tercakup, ya. Jadi membahas ilmu-ilmu nahwu. Nah, poin-poin penting dalam ilmu nahwu. Tuqaribu hadil alfiyatu li afhami talibin al-aqsa, ya. Jadi alfiyah ini akan mendekatkan pemahaman dari orang yang mempelajarinya. Al-aqsa, hal yang jauh. Al-abda min ghawaidil masail, min ghawamidil masail. Hal yang jauh dari masalah-masalah yang rumit, ya, fayasir wadihan, sehingga menjadi jelas. Bilafdhin mujazin, dengan lafadz yang ringkas. Qalil huruf kathiril makna. Jadi sedikit lafadznya namun banyak maknanya. Baknya sababiyah, ya. Jadi disebabkan dengan lafadz yang ringkas akan mendekatkan hal yang jauh, ya. Jadi wala bid'ah fi qaulil ijazi sababan li suratul fahmi. Ya. Kama fi ra'aitu Abdullah wa akramtuhu duna akramtu Abdullah. Jadi nggak masalah, ya, ijaz itu jadi sebab untuk cepatnya pemahaman. Sebagaimana saya katakan, saya melihat Abdullah dan saya memuliakannya. Dengan tanpa menyebutkan saya memuliakan Abdullah. Ya. Wa yajuzu ayakuna bimakna ma'a. Boleh nanti di sana itu baknya mengandung arti ma'a. Sebagaimana dikatakan Ibnu Jamaah. Ya, jadi bersama dengan lafadz yang ringkas. Wa tafsutul badla akan menjabarkan pemberian biwa'din munjazi, dengan janji yang cepat ditepati, yang segera ditepati. Jadi wal wa'du fil khair wal i'ad fi syarr. Lafadz wa'du itu janji yang baik, ya. Wal i'ad itu ancaman, ya. Di dalam takun korinatun, selagi nggak ada korinah yang memalingkan dari arti semacam ini. Wa tadi bihusnil wijaza al-muqtadiyah li suratul fahmi ridon min qoriha bi alla ya'taridu 'alaiha. Nantinya alfiyah ini, ya, karena dia itu ringkas, yang mudah difahami, akan menuntut atau akan berkonsekuensi adanya kerelaan, ya, min qoriha mestinya ini, dari orang yang membacanya, selagi ia nggak berpaling atas alfiyah, bighairi suktin, ya, dengan tanpa adanya rasa marah atau benci. Jadi karena alfiyah ini bahasanya ringkas namun mudah difahami, akan membuat pembacanya itu rela, gitu ya, sukacita dengan tanpa adanya kemarahan. Fa'ikotan alfiyata,
Ibni Mu'ti yang adanya alfiyah ini levelnya berada di atas alfiyah Imam Abi Zakaria Yahya Ibni Mu'ti Abdin Nur Az-Zawawi Al-Hanafi. Walakin huwa bisabkin, tapi karena Ibnu Mu'ti ini lebih dahulu bisa babi sabi ilawati kitabi wa taqaddumi asrihi, beliau senior gitu ya, lebih awal mengarang alfiyah. Haizan jami untuk beliau lebih banyak mengumpulkan nilai keutamaan. Di tafdili sabiki syar'an ya. Bahwa bisa minha ilah mustaujibun sana iyal jamila. Wa urfan, karena beliau lebih dahulu maka beliau lebih diutamakan secara syarat dan secara uruf ya. Wa huwa aidan mustaujibun sana iyal jamila. Beliau juga berhak mendapatkan pujian-pujian yang baik ya atas alfiyahnya itu. Lintifai bima allafahu wabtidai bihi. Ya karena saya mendapatkan manfaat atas apa yang beliau karang. Jadi kan saya itu terinspirasi, termotivasi oleh alfiyahnya Ibnu Mu'ti ini. Beliau lebih dahulu mengarangnya sehingga bisa saya pelajari. Dan saya mengikuti beliau gitu ya. Beliau berhak untuk mendapatkan keutamaan baik secara syara ataupun secara uruf karena terlebih dahulu. Wallahu yakti bihi batin wafirah li walahu fitarajatil akhirah. Allah ya. Jadi beliau berdoa ya, semoga Allah memberikan hibah, pemberian gitu dari keutamaannya atau ya min fadlihi wafiratin, pemberian yang lebih. Wal jumlah khobariyatun urida biha doa. Kok secara format ini kalimat berita, tapi yang dikehendaki adalah doa. Allahumma qdi bidzalik ya. Allah berikanlah dengan adanya alfiyah ini kan begitu. Ya, dengan adanya pemberian yang lebih li untukku. Jadi mendahulukan diri sendiri ya dalam berdoa. Kan sebagaimana Rasulullah karena Rasulullah SAW itu ketika berdoa memulai dengan dirinya sendiri gitu. Makanya kan Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina, kita dulu. Ya, kita dulu baru orang lain. Walahu fi darajatil akhirah, dan juga akhirnya beliau mendoakan kepada Ibnu Mu'ti terkait derajat di surga ya, level-level tinggi yang ada di akhirat nanti. Nah, ini mukadimahnya kurang lebih begitu. Wadha babu syarhil kalam. Nah, kita masuk sedikit ya ke pembahasan terkait penjelasan kalam. Terkait caranya, yang namanya syarah itu mayat alafu minhul kalam. Terkait komponen-komponen kalam itu terbuat dari apa saja. Jadi ini masih atof. Hadza babu syarhil kalami wa syarhima yata'alafu minhul kalam. Kalam itu kombinasinya apa saja. Wawal kalimat salas, yakni kalimah yang berjumlah 3. Kalamuna ay ma'asyirin nahwi. Kalam menurut kita para pakar nahwu adalah lafdzun. Ma'wa lafadz sautun mu'tamitun ala maqta'il fami. Suara yang pijakannya atau keempat keluarnya adalah ruang atau penggalan-penggalan dari bibir kita. Fayakhruju bi ma laysa bilafdzin minad dawal arba. Sehingga ini akan mengecualikan indikator-indikator lain yang tidak berupa suara. Ya, yang berjumlah 4 indikator itu. Di antaranya adalah isyarat tangan, wal khoti, ya semacam tulisan atau goretan. Ya, itu tidak masuk dalam kategori lafdzun. Wa abarobihi dunal qawli li itlaqi ala ra'yi wal i'tiqad. Kenapa yang dikatakan itu lafdzun bukan qaulun? Karena kata qaul itu bisa memasukkan konsep pandangan ataupun keyakinan. Nah, makanya kalau pernah belajar mantik itu ya, di sana kan namanya qadha itu qaulun mu'allafun min namanya qiyas, qaulun mu'allafun min qadaya gitu ya. Atau kalau qadiyah itu adalah qaulun mayahtamilu sidqa wal kadziba. Menggunakan istilah qaul. Karena qaul ini bisa memasukkan pandangan ataupun keyakinan. Sedangkan kalau lafdzun itu terkonsentrasi pada suara. Namun wa akasa fil akafiyah ya, dalam kitab kafiyahnya beliau itu justru berbalik
tidak menggunakan lafdun, melainkan menggunakan qaul. Di anal qaula jinsun qaribun di adami itlaqi alal muhmal bi khilafil lafzi. Karena qaul di situ ya adalah sebuah jinsun qarib. Nah, ini sebenarnya agak dilematis ya kalau kita mau jujur dan objektif. Imam Suyuti itu kan sempat mengkritik ilmu mantik. Nah, lucunya dalam Bahjah Mardiyah sendiri, beliau mengafirmasi konsep mantik dengan mengatakan jinsun qorib. Ya. Jinsun qorib ini kan merupakan konsep klasifikasi dalam tasawur, ya, dalam kuliatul khomes, ya, melakukan rincian atau nilai kategorik berdasarkan genus, diferensia, kemudian karakter umum dan karakter khusus. Nah, jadi mungkin ya istilahnya beliau tidak menolak secara total dari konsep ilmu mantik, terbukti beliau menggunakan istilah yang diafirmasi dalam ilmu mantik, yakni jinsun qorib, sebuah genus yang dekat. Kan ada jinsun, ada faslun, aradun am, aradun khos, kan gitu ya. Kemudian ada nau. Nah, ya sebagaimana ulama-ulama yang lain ya. Karena menolak ilmu mantik secara total itu otomatis harusnya menafikan takrif, menafikan apa namanya itu konsep-konsep yang biasanya diafirmasi dalam usul fikih semacam kias dan sebagainya. Nah, dengan mengatakan jinsun qorib berarti mengafirmasi adanya fungsi dari ilmu mantik itu sendiri. Karena qaul itu merupakan jinsun qorib, dia merupakan sebuah jenis yang paling dekat dengan macam atau spesies, ya. Karena qaul ini tidak diterapkan pada mumal, karena kalam itu sudah otomatis bukan mumal, ya. Kalam dan mumal ini sama sekali tidak memiliki keterikatan. Makanya menyebutkan qaul itu sudah pas gitu ya dalam kafiyah. Tapi kalau lafat itu ada yang mustakmal, ada yang muhmal. Nah, pembahasan lafat mustakmal dan muhmal itu loh, itu juga didapati dalam ilmu mantik. Kemudian mufid ya dikatakan memberikan faidah, memberikan pemahaman secara makna, ya sunu sukut alaihi. Yang pemahaman makna ini dianggap baik ketika si pembicara itu diam. Jadi si pendengar itu sudah nggak bertanya-tanya lagi gitu. Kama qala fi syahril kafiyah, wal murad sukutul mutakalimnya diam, ya udah itu dianggap baik. Menurutnya sukutu sami, jadi ketika mendengar itu sami nggak komplain. Wakila ibuma, ya dua-duanya diam. Si sami, si mutakalim menyampaikan sudah selesai dianggap baik. Si sami nggak komentar, nggak komplain, itu juga baik. Wa kharaja bihi ma la yufid, maka mengecualikan yang nggak bermanfaat, kain koma, matalan. Kalau dia berdiri. Nah, ini kita paham artinya. Tapi manfaat menyampaikan ini apa? Kalau dia berdiri. Manfaat wacana ini tuh apa? Ya, kan nggak jelas. Jika dia berdiri, kita paham artinya, tapi kita nggak paham maksud dari menyampaikan ini itu apa. Wastastaminu fi syarih tahsil naklan ansibawe wa ghairihi. Nanti ada pengecualian yang disebutkan dalam syarah tahsil yang menunggu dari misawai dan yang lain terkait mufidu ma la yajulu ahad. Ya, sesuatu yang mufid, namun semua orang mengerti. Contohnya an-naru haroh, api itu panas. Ini falaisah bikalam, ini nggak masuk kalam juga. Nggak disebut sebagai sebuah komunikasi. Karena yang disebut sebagai komunikasi, itu kan memberikan manfaat terbarukan. Wacana ini, itu memberikan manfaat pada kita, gitu loh. Ketika dikatakan api itu panas, ini manfaatnya apa? Semua orang, ketika dia sudah tamyiz, ya mestinya tahu kalau api itu panas, kan begitu. Nah, jadi yang dikehendaki dengan mufid di sini adalah ifadatut tajaddud, ya. Ada istilahnya ada ifadah jadidah, ada manfaat baru yang bisa difahami di sana. Ya. Walam yusarif bistirati kauni murakaban. Namun beliau nggak mensyaratkan lafaz itu harus murakab sebagaimana kama fa'ala jazuli kaghairihi, ya.
Nggak harus murakab. Kenapa? Lil istighna'i anhu idlaisa lana lafzun mufidun wa huwa ghairu murakab. Karena sudah cukup ya nggak perlu. Karena nggak ada lafaz yang bisa memberikan pemahaman terbarukan kecuali dia harus terkombinasi. Kata sederhana hanya satu saja itu tidak memungkinkan memberikan ifadah jadidah. Harus ada kombinasinya minimal subjek predikat kan gitu. Ya. Wa asyara ila syarati kaunihi mawdu'an ay maksudan liyakhruja ma yantiqu bi na'im wasahi wa nawima. Nah, kemudian beliau isyaratkan terkait kalam itu harus maudhu, maksudnya maudhu itu harus adanya unsur kesengajaan. Ya. Memang adanya wade secara sengaja disampaikan gitu. Untuk mengecualikan mayantiku binaim wasahi, orang yang tidur atau orang yang lalai dan semacamnya. Itu beliau isyaratkan dengan contoh istakim. Ya. Min adati itoil hukmi bil misal. Nah ini karena memang kebiasaan Imam Ibnu Malik itu memberikan hukum dengan contoh. Jadi kalau belajar mantik itu kan takrif ada beberapa varian. Di antaranya takrif bil misal, memberikan pengertian dengan contoh. Tidak secara verbal uraian qaulun syarih, tidak. Tapi langsung memberikan contohnya. Itu salah satu metode pemberian ta'rif. Nah, namun dalam tafsir, qaidah fi tahsil al-maksud bikoni lidzati. Yang memang lafaz itu ditujukan daripada zatnya. Ya. Berbeda halnya dengan lafaz yang ditujukan untuk menjelaskan lafaz lain. Sebagaimana jumlah sila dan jaza. Jumlah sila atau jumlah yang merupakan jawab dari syarat itu kan sebenarnya tujuannya untuk mengurai dari syaratnya atau mengurai dari isi mausulnya. Itu nggak masuk kalam. Yang dimaksudkan dengan kalam adalah sebuah jumlah atau rangkaian atau kombinasi kata yang memang ditujukan untuk difahami pada zatiyah atau lafaz itu sendiri. Ya. Oke. Mungkin untuk malam ini cukup dulu sekian ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.